Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan siswa dari Mekatronika. Kebetulan saya mengajar juga di Mekatronika, jadi akan mewawancara atau ngobrol lah terkait pengalaman siswa saya dan kegiatan-kegiatan pada pasca COVID atau yang sekarang masih tetap COVID. Kita akan berkenalan terlebih dahulu. Saha namanya? Yuk, nama saya Alwan Hanif Ramadan. Alwan. Ari rumah di mana rumah? Rumah di Gobras, Taman Sari. Di Gobras. Ya. Oke. Kan nanti Alwan teh kelas tilunya. Kelas tilu. Perkembangan awal berarti masuk kelas hiji atau ke Mekatronika. Alasan masuk Mekatronika naon tah? Nah, alasan pertama ya emang suka lah gitu, saya tuh suka Mekatronika dari dulu juga dari SMP lah, mulainya itu dari SMP gitu ya, mulainya jadi baru tahu sudah keluar SMP orang lain pada masuk ke SMA gitu. Saya kalau ke SMA lagi ya bosen pelajaran sama ya gitu aja. Jadi pengen yang berbeda, itu pengen belajar mengasah skill. Oke. Saya ketemu ada SMK 2 katanya menawarkan jurusan Mekatronika. Oke. Langsung saja. Iya. Oh, jadi memang basically pengen mengembangkan skill, berarti ya lebih cocoknya ke SMK-nya. Oke. Terus bahasanya berarti di SMP hijinya. Nah, berarti SMP hiji rata-rata anak-anak SMP hiji mah ka SMA hijinya. Ah, benar. Ya, SMA hiji, SMA 5, SMA 2. Jadi anu ka SMK 2 ti SMP hiji teh sabaraha urang? Nu ya. Angkatan kamu? Terus udah Brian, kerja. Terus ya seetiknya. Wah, 4. Ya, sekitar 4-5 orang lah. Ya, sekitar 4 sampai 5. Jadi memang rata-rata di SMP hiji mah ka SMA adanya. Oke, terus kieu mah kieu Wan, kan kamu geus nanti pas dimasuk Mekatronika teh waktu eta teh mun teu salah pas MPLS teh kan saya ngapresentasikeun yang si Yoga jeung barudak kawan-kawan lah angkatan kedua. Ngaieukeun IoT. Nya ngatakeun IoT, robotik. Kamu kok geus apal gitu IoT, geus apa robotik. Eta di mana eta? Mimitina padahal kan SMP tidak ada pelajaran robotik, tidak ada pelajaran IoT nah. Apal di mana eta robotik? Nah, pertama-tama lah biasa hobi. Sebelum hobi kan pasti ketertarikan itu bisa di spark dengan inspirasi dari video kan. Saya dulu sebelum waktu SMP itu suka ada video-video di YouTube orang-orang yang membuat hal-hal yang unik, yang aneh gitu ya. Saya suka nontonnya, nah terus jadi tertarik. Pertama-tama ya research itu saya harus butuh apa-apa lalu beli Raspberry Pi, itu minta ke orang tua Raspberry Pi langsung. Lumayan hargana Raspberry Pi teh. Ada orang tua mah hari buat anak mah harga segitu mah. Iya. Yang penting positif kan. Benar. Raspberry Pi itu belajar kan masalah belajar. Resource guru itu kan Google itu guru terbaik. Betul, setuju. YouTube ayahnya ya nama tutorial. Jadi semua kalau mau belajar apa-apa cukup di YouTube. Jadi tuh kudu bingung, aduh guruna misalkan kan guru di sekolah mah terbatasnya, waktunya terbatas. Ada Google mah kan 24 jam. Asalkan aya kuota gitunya. Benar, selalu kuota. Ngan rata-rata kuota barudak ayeuna mah make nanti main game Mobile Legend gitu. Lah, padahal mah. Tapi kan lama nih main Mobile Legend teu? Teu. Main game ieu teu? Teu. Nah, HP? Teu. Nah. Kalau udah punya PC mah ya. Anak komputer, pantesan. Mending rakit PC. Nyerakit PC lumayan jutaan. Nah, terus nyambung deui nu tadi. Berarti kamu ke SMP nanti geus mulai minimal minat heula nya. Berminat di bidang elektronika, robotik, kontrol segala macam. Orang tua mendukung gitu kan. Pertanyaan saya, kan di SMP dia kan tetap belajar seperti fisika, matematika, meskipun tidak ada pelajaran robotik. Kumaha sih cara-carana kamu bisa ngulik dengan Google dan YouTube dan kawan-kawan? Kumaha tah tipsna kumaha tah kira-kira? Kalau tips mah kalau ngulik ya yang penting itu ada rasa ingin tahu sama rasa tertarik. Jadi kalau ada rasa ingin tahu, rasa tertarik,
mau misalnya pulang sekolah itu tengah malam atau pulang sekolah itu malam jam 6 jam berapa, kalau ada rasa ingin tahu nggak akan kenal capek, pokoknya belajar pasti bakal belajar aja sendiri gitu. Jadi ya nggak akan kerasa itu capek itu kalau belajar kalau dengan rasa ingin tahu. Bener. Jadi lamun misalkan bobogohan resep ya KWW ieu. PDKT lah gitu nya. Oh nya. Berarti tahapanana nanti rasa ingin tahu misalkan pengen robotik atau pengen IoT, berarti ketika pengen berarti kan harus tahu kumaha sih robotik teh gitu kan tahapanana. Tayana konkret. Kamu resep karena robotik. Tahapannya kan belajar elektronika ya teh, elektronika, pemrograman, bisa nanti sampai bisa pemrograman kumaha tah, apakah membaca tina Google atau kumaha trik nata kumaha tah? Kalau triknya itu pertama ya pastilah kalau program itu yang simpel-simpel dulu, misalnya dari ketik hello world apa ya. Kan kalau masalah programming itu sebenarnya sangat mudah kan, di Google juga banyak gitu yang kursus gratis programming dimulai dari usia 6 tahun sampai 12 tahun tuh. Berarti anak kecil juga kalau belajar programming itu mudah. Programming itu belajar itu mudah sebenarnya. Ya, berarti open source gitu kan. Ya. Tapi kendalanya mungkin jadi pertanyaan di kalangan akademisi lah, apakah guru ataukah misalkan dosen. Memang salah satu platformnya itu Google dan YouTube. Tapi kadang gitu tidak bisa contoh Google atau YouTube misalkan tutorial membuat IoT menggunakan ESP8266 misalkan untuk jadi kan terus aya source code-na. Berarti kita kata guys aya listing programna tinggal copy dan paste. Permasalahanna ayeuna kamu apakah menggunakan teknik copy paste terus tiba-tiba atau kan mengembangkan? Kalau pertama ya belajar sebenarnya itu saya juga copy paste sih pertama-tama. Awal-awal ya kan biasa itu kalau ingin tahu hal cara benda kerja itu harus tahu dulu. Jadi saya kan copy paste dulu. Terus coba di programnya ditransfer ke alatnya, ke Raspberry Pi atau ke Arduino. Nah, terus nanti dicoba jadi nanti tahu arti kode ini itu artinya apa, kode ini artinya apa. Nanti kan bisa belajar dari copy paste. Nanti lama-lama juga mengerti gitu. Kan kayak kayak program itu kan sama aja ya bahasa ya, kayak belajar bahasa. Kan pertama ya mendengarkan lagu, terus nyanyiin lagu, terus ngapal syair-syair dari film, dari apa ngapal, itu kan copy paste ya. Nah, tapi lama-lama kan jadi ngerti juga, ini artinya kata ini artinya ini. Nah, jadi mengerti juga bahasanya. Berarti misalkan udah ada tahu bahasanya seperti apa, strukturnya seperti apa, tinggal try and error. Iya. Oke, berarti enak ya masalahnya lamun try and error kan kadang buteknya. Mentok misalkan, program dia segala macam can jadi wae. Tapi kok kamu berhasil meskipun tidak ada pembimbing dari guru di sekolahan, tapi bisa menciptakan waktu itu teh ngadamel lengan robot affordable smart prosthetic arm-nya. Kok bisa sampai jadi gitu kan, elektronika aya. 3D print-na buat terus elektronika pemrograman ieuna bisa gitu. Tahapanna kumaha sih? Eta kan ke SMP buatna. Kumaha tah tahapanna? Jadi kalau lagi belajar ya, kalau belajar bahasa kan mau bahasa program atau bahasa asli. Kalau belajar sendiri itu bisa, tapi masih tetap terbatas. Nah, masih butuh yang namanya guru atau teman atau orang tua atau siapa yang pokoknya kalau individu itu belajar masih tidak cukup, tetapi butuh lingkungan. Kalau belajar bahasa Inggris ya butuh lingkungan Inggris. Nah, sekarang kalau belajar pemrograman butuh lingkungan, tapi misalnya tidak ada guru atau tidak ada teman, tidak ada orang tua. Di Google juga ada lingkungannya itu banyak komunitas-komunitas, forum-forum. Contohnya itu yang sering digunakan programmer itu Stack Overflow. Nah, jadi kan kalau misalnya sedang membuat program ya, terus error mulu, nanti bingung. Nanti tinggal diposting aja pertanyaannya di Stack Overflow apa nanti komunitas itu mereka banyak yang menjawab terus. Ya nge-guide juga ini apa, ini harus seperti apa. Nah. Jadi bisa berdiskusi di forum di dunia maya gitu. Oke. Nah, berarti lamun misalkan Alwan seperti itu, platform ketika kamu mentok misalkan Instagram seperti ya membuka diskusi dengan forum tersebut. Oke, tah forum eta bayar teh? Gratis. Stack Overflow gratis itu.
Itu paling sering dipakai ya. Sama programmer sama kan biasanya berbayar minimal per bulan sekian dolar kan internasional kan gitunya. Ya mah gratis. Ini masih dicoba. Dibuat oleh programmer untuk programmer. Boleh dicoba. Eta khusus untuk pemrograman Arduino kah atau bahasa C atau kumaha tan? Semua. Stack Overflow itu untuk semua pemrograman mau itu web, Arduino, Raspberry Pi atau bahasa pemrograman apa aja ada. Oke, siap. Oke, link di bawah. Ya, asal ngerti bahasa Inggris aja. Iya. Luar negeri? Ini internasional. Segante forum Indonesia. Berarti luar negeri. Luar negeri. Ya. Oke. Nya, sip. Berarti ketebak gitu nya, kepecahkeun nama. Alwan bisa menciptakan segala macamnya meskipun gitu kan dari lingkungan tidak ada, lingkungan di SMP-nya. At least ya di SMP memang tidak ada pelajaran robotnya, tidak ada pelajaran elektronika, cuma ada forum di internasional anu membahas tentang apakah pemrograman, elektronika, website segala macam berarti ayahnya. So tidinya tah. Berarti ayeuna rajin kudu non teh banyak berjejaring di dunia maya, tapi nu hal positif. Nah, benar. Kan sok aya ning barudak website anu teu paruruguh gitu. Pasti. Kan aya lah gitu teu kudu sebut nama gitu. Barudak sok-sok ieu. Berarti kamu memanfaatkan fasilitas yang ada di internet gitu kan. Oke, lanjut deh berarti. Oke, robot geus jadi, misalkan robot kamu geus jadi. Nanti dimulai kelas berapa ya tak robot? Kelas 2 SMP. Kelas 2? Iya. Sekarang kelas 3. Idenya kumaha eta? Idenya mimitina? Nah, idenya kan ya lihat-lihat di YouTube. Lihat-lihat di YouTube orang lain pada buat itu keren-keren. Terus kalau lihat di Tokopedia ya emang ada sih, tapi harganya kan mahal-mahal. Kalau di YouTube itu sudah ada juga ininya buat robot itu apa? Kadang programnya udah ada, terus 3D modelnya sudah ada gitu ya. Jadi bisa di-download itu untuk pertama kali lah mencoba kan. Saya kan ngebuat robot laba-laba ya dulu yang hexapod itu. Nah, ya pertama itu dari situ saya ikutin aja ininya instruksinya gitu. Kan sambil belajar nanti tahu. Ini cara 3D printingnya seperti ini modelnya ini, codingnya ini. Terus elektronikanya butuh berapa motor, terus PWM controller apalah gitu ya, butuh seperti itu, ikutin aja. Jadi step by stepnya aya gitu nah YouTube nah ya. Oke. Nah, berarti dimulai kelas 2. Kelas 2 yakin? Kelas 2 yakin. Asli euy. Nah, berarti kelas 2 teh mulai ketertarikan teh berarti kelas 2 ketertarikan karena elektronika segala macam gitu. Oke. Saya menurut habis pikir beli langsung Raspberry. Biasanya hanya Arduino Uno gitu kan paling basically gitu. Ya, paling basic. Yakin eta beli eta? Yakin? Mahal euy. Emang. Tapi kan Raspberry Pi enak. Iya sih. Mau diprogram enggak perlu udah ada langsung OS udah ada. Iya sih, benar sih. Tapi kan secara basically lamun budak SMP lah. Anak SMP tiba-tiba karena pemrograman mungkin karena eta kan. Jadi basically kumaha cara pemrograman misalkan nampilkeun teks kata huruf kan segitu lah Arduino Uno ge bisa gitu kan. Ya langsung Arduino. Iya Arduino teh Raspberry Pi. Luar biasa. Saya gecan boga ternyata mah. Paling mentok-mentok ESP mun IoT mas. Pernah sih nyoba non teh Raspberry oge memang eta mun sakola ada hari itu dipakai lomba. Jadi ya cukup tahu terus penggunaan ieu jadi boga gitu. Mana boga hebat. Terus tina masuk ke SMK 2 mekatronika. Kunaon mekatronika? Henteu listrik, henteu audio video, henteu TKJ sija rata-rata anak-anak di SMK 2 rata-rata otomotif mesin gitu rata-rata eta lamun budak lalaki mah. Kunaon kamu mekatronika? Kalau dulu waktu saya daftar itu saya belum ada ketertarikan buat otomotif atau buat pengelasan lah seperti itu untuk mesin itu. Tetapi kalau elektronika sudah ada. Nah, saya pengen belajar kelistrikan, terus belajar pemrograman dan mekanik juga. Tapi misalnya kalau saya ikut ke TKJ ya atau SIJA, nggak akan dapat pelajaran kelistrikan atau hanya pemrograman. Kalau listrik ya kelistrikan doang. Kalau mekatronika dapat semuanya.
Pas ya, ya benar. Ya soalnya kan kebenaran di mekatronika mah kelistrikan belajar gitu. Soalnya anak-anak kan mulai karena PLC gitu kan, panel PLC. Terus tina sija gitu kan, anak-anak juga sok nyin aplikasi IoT ge sama kan memang ranahna ke sija atau Internet of Things mah kadinya. Berarti bener asup mekatronika cocok. Masalahna nama mekatronika. Angkatan ka genep berarti anu kelas 1. Terakhir. Terakhir kelas 2 iya. Tapi duka struktur nu baruna apakah tetap aya atau henteu teu apal, tapi nya sangat disayangkan lamun bener mekatronika eueuh pisan mah lebar itu anak-anak tidak akan belajar ke pemesinan gitu kan, masih aya gitu di mekatronika mah. Berarti kamu memang di awal get concern di mekatronika gitu yang masuk mekatronika. Oke. Nah, terus berarti pas saya dan nanti kakak kelas kamu nah iya kan robotik terus PLC terus IoT kamu bagus paham berarti edan nya padahal teh si yoga teh karek awal-awal Arduino teh karek bisa kamu bagus paham nya tinggal dikembangkan berarti nya terus iya ke SMP ikut lomba non wae eta SMP itu waktu itu lomba ini ada apa yang ngebuat kayak ya elektronika gitulah lomba buat alat berguna gitu. Ya, dia diadakan ini sama pesantren apa ya waktu itu lupa lagi pokoknya itu saya Tasikmalaya itu lomba pertama kali gitu. Nah, itu menang tapi juara 2 ya. Ada anehnya juga sih juara 1 padahal gimana ya alatnya itu apa karyanya itu kalau menurut saya sih kurang gitu. Soalnya tapi yang karena mungkinnya juara 1 berasal dari pesantrennya itu sendiri biasa. Okay. Biasa ya saya maklumi. tapi ya alat kamu nu dibuat eta kan alat naon? Itu waktu itu Raspberry Pi jadi IoT ya. Jadi terus ada sensor gas. Oke. Jadi itu kayak seperti sensor gas itu pencegah kebakaran apa ya. Jadi kalau ada kebocoran gas berbahaya, nanti dia bakal ngirim notifikasi ke handphone pengguna atau pemilik terjadi kebocoran. Ya, seperti itu. Simple sih ya. Simple sih gitu. Ayeuna mah komo lebih apalnya. Iyalah. Terus kieu nanti kalau ngeblur euy. Nah. Lanjut deui, kan kamu teh di LIPI-nya. Lomba eta kelas berapa eta? Kelas 2 pertama kali lomba ke LIPI. Kelas 2. Iya. Kelas 2 SMP. Langsung itu nasionalnya. Langsung nasional. Nah, teh kan lomba nanti nasional yang inventor award. Nya. Inventor award 2 pas kelas 2. Pas kelas 3 ikut deui teu? Enggak. Nah, kan biasanya nasional lah terus internasional. Atau kumaha? Continue lah. Internasionalnya pas di SMK. Cuma kan gapnya 1 tahun. Maksudnya tuh emang gap lah 1 tahun baru ke nasional, internasional atau kumaha? Emang pas bukan pas NIA itu 2018. Ya apa pertengahan. Pertengahan 2018. Kelas 3 berarti mana mah? Nya benar kelas 2 kene. Ya kelas 2. Kelas 2 semester akhirnya. Nya benar. Berarti timingnya pas tahun 2018, toh 2019 kamu guys akhir tahun 2019-nya. Masuk SMK kelas 1 kelas 1 semester 1-nya. Nasional. Ta anu internasional oge kan kebenarannya tadi Indonesianya. Wah lamun kebagian di padahal luar negerinya. Kamari teh sebelumnya di Jepang heulanya. Nya di Jepang, terus Indonesia, terus ke Rusia teh nih. Rusia teh. Itu jadi online. Kok mungkin ting dilaksanakan ting teu. Dilaksanakan nya. Kan online. Online-nya. Nya. Wis kayak rencana ya kan. Nya benar. Padahal GE-nya lumayan nya ka Rusia Kazannya. Di Kazannya. Nya, orangnya kebenaran ke Indonesia ininya padahal mah atau minimalnya Singapura nya. Nyangis lah. Nu penting mah offline ya. Offline-nya jalan-jalan gitu. Terus di acara nanti IEYI-nya International Exhibition Young Inventor Award kan? Young Inventor Award ya. Gitu. Tah anu eta teh kamu menang special award di Taiwan. Taiwan.
Nah bahasa di itu kan saya ikut lah meskipun tidak ikut terlibat langsung karena bukan dari nanti bagian dari peserta, hanya pendamping gitu kan, dikasih nanti ID card ku panitia nanti. Pengalaman kamu ketika di kamari di IEYI kumaha teh ngerti IEYI-nya IEYI-nya International Exhibition for Young Inventor. Nah, udah. Makta make word tuh. Oh, IEYI. Nah, kamu pas di itu teh kan berkomunikasi dengan internasionalnya. Di Asia kan geus puguh lah, banyak di Asia terutama Jepang gitu kan. No, itu antusiasnya kan Jepangnya lo bayanya. Wah, iya. Saya mah teu habis pikir teh tingkatan SD geus bisa gitu. Membuat suatu inovasi gitu SD. Jeung bisa bahasa Inggris deh. Hebat. Bahasa Jepang jadi sepugu ada orang Jepang dah bisa bahasa Jepang gitu. Sih. Gitu. Hebat. Aduh, iya. Terus orang Makau aya nu jangkung teh ning. Wah, nya. Anu Makau teh lainnya nu jangkung teh nih nu dipoto teh. Bukan Cina bukan, tapi lain Cina ieu. Makau ting Hong Kong, Makaunya. Makau. Eta SMA kene ya, tapi geus janggungnya Rusia SD eta. Rusia SD-nya ya. Aya duaan SD. Baru dah itunya. Hebat itu euy. Nya saya ge pengalaman pertama kali ikut kegiatan IEYI 2019. Banyak kontestan dari luar negeri. ASEAN pasti aya lah ASEAN. Asia apalagi di luar negeri, di luar ASEAN Rusia. Terus Afrika ge nya Afrika nya. Tuh. Afrika Eropa ya tuh. Eropa mah sebagiannya. Aya sebagiannya Eropanya. Eropa sebagian, tapi paling tidak kan internasional itu aya multi negara gitu ikut. Jujur saya kaget itu, lamun saya ditanya misalkan hanya ya teu bisa ngajawab saya. Bingung. Mantak kunaon salah satu alasan saya mau sidaprut kan sidaprutnya sidapa si duba-duba dibawa teh ka hiji nga-backup saya. Jadi lamun kamu kayak kegiatan anu jaga stand sidaprut 11-12 sidaprut teu bisa bahasa Inggris. Sarwana. Aduh, saya ditanya ke orang luar. Teu ngarti ngomong naon. Ngejaga stand, tapi pengalaman kamu berkomunikasi gitu yang terlepas dari panitia atau dia panitia ataupun peserta lain, pengalaman kamu kumaha ketika berkomunikasi dengan orang luar? At least yang pakai bahasa Inggris lah, mau mungkin bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Kumaha tah ieu na? Lancar. Oke, lamun lancar kieu. Saya nanya, kamu ngajawab. Ngajawabna bahasa Inggris. Oke. Kurang teu ngarti euy. Oke, tapi jawab bahasa Inggrisnya. Oke. Tapi kurang mau disanggah, tapi akan nanti menjelaskan mempertanyakan pertanyaan baru, oke? Dalam disanggah da aing teu bisa ngajawab naon artina teh. Oke. Pertama, bahasa di kegiatan eta kan berangkat ke Tangerang. Nah, di Tangerang teh kan kamu terpisah jeung rombongan saya mah di dekat lokasi, kamu mah di Jakarta Selatan mun salah mah. Selama perjalanan eta kan travel nah busnya. Tidur jeung saha kegiatan kumaha we selama di hotel? Kan orang teu apa kegiatan kamu? Kumaha we kegiatanana? So the activities is when I was in a hotel, I sleep with another Indonesian. It was my dear friend Fauzi. He was a participant from the NYIA, and he won like the third award or the second award that I kind of forgot. But I went with him. We're roommates, and we're pretty good. And then there's another one, Rafi, but sadly he was alone. He's supposed to have a partner, but she couldn't be with him, so he was alone in the hotel. And then after that, each morning, as usual, when we go out of the hotel, there is a breakfast. Of course, we ate the breakfast first, and then after that, the bus will come to get us. After that, the bus will also come to get the other participants from other countries in other hotel too. So after that, there's like 2 bus or 3 bus. I kind of forgot, but there's one most exciting moment or interesting when I was with a bus with Filipinos and Vietnamese people.
in that bus they sing their songs like very loud and very happily sing them. And in that moment, I was happy. It was interesting and really fun. I was happy laughing and then udah apal teh happy weh seneng terus seneng teh nyaho mun nyaho sok komen teh kita nyaho urang. Oke, geus lah era orang tuh bisa bahasa Inggris ngan ngerti sih saya eutik mah gitu kan. Kamu jeung si Raffi jeung si Iep jadi partner lebih ka ayeuna apa ngan untuk teuing lah. Oke lanjut ayeuna ketika di Tangerang panas pisannya asli panas. Tapi nya paling tidak kamu geus pernah pengalaman nanti bertanding di dunia internasional, nya di tingkat internasional, berkomunikasi jeung internasional oge tadi aya Vietnam segala macam. Plus ketika ada juri kan juri ge aya tilunya mah selamanya. Aya tilu nya kamu berkomunikasi gitu kan, berdiskusi apakah nya berdiskusi atau menjawab. Nya kamu kan mau lebih tahu, saya mah teu ikut, emang saya keliling gitu kan. Keliling apa-apa geus aya gitu. Nah, terus kamu juara special award di nanti di IAYI. Ya alhamdulillah gitu. Berarti kamu mekatronika teh gen 4. Rekor bukan rekor. Generasi ka 4. Karek 4 generasi geus bisa internasional. 4 generasi nya. 4. Komo kira mun kana mah. Padahal sebelum aya kamu ka dieu ge nya kamu kerja di SMP lah. Saya di dia geus ngobrol jeung si Yoga, si Wiz dan kawan-kawan teh. Hayu ke Singapura lomba di robot atau ke Thailand. Di Thailand aya robotik naon itu di Thailand teh. Hayu mun erek. Dan memang geus direncanakeun mekatronika internasional. Cuma kendala dari anak-anakna waktu itu keterbatasan bahasa. Eta nu jadi halangan. Tapi secara at least ari alat mah geus siap gitu kan. Alat geus siap. Terkendala bahasa, pede anak-anak kurang. Contoh misalkan tadi saya ngobrol dengan kamu bisa bahasa Inggris. Saya teu bisa bahasa Inggris. Tapi adik saya berangkat urusan bisa teu bisa mah engke Dina nyasarna ge kan aya Google gitu kan. Google tinggal ngobrol kan bisa ditranslate ke Google. Ada pasti ngertiin mereka ge. Ada apa lain dan pembicara Inggris gitu dan bukan bahasa pertama lah pasti ngerti gitu memahaminya. Nya paling tidak untuk kedepannya minimal ada kemauan dulu untuk belajar, terus keberanian, eta jadi ngobrol segala macam jebret we heula kumaha engke. Nah saking kitu bahasanya pengalaman saya pernah ke luar negeri beberapa kali, ke Singapura, ke Filipina, plus ke Filipina bersama Alwan. Bahasa Inggris saya tuh bisa. Di imigrasi saya mah keuna. Di imigrasi ditanyaan gara-garanya bahasa eta keur di kampus gitu kan ke Singapura. Sanggeus ieu sabulan setelah bom Tamrin Jakarta 2016. Nah, tuh saya tadi ieukeun ku imigrasi Singapura. Teu bisa bahasa Inggris saya mah. Ngobrol saya teh bahasa Inggris gitu. I'm not speak English little gitu. Alhamdulillah hari di Singapura mah masih kene aya bahasa Melayu. Masih pada bisa. Di Filipina orang anu pertama kali pasti kan Portugis. Jajahan Portugis, Inggris kabeh. Geus bahasa Atarjan. We run with here finish do gitu kan aing itu ngerti enggak sih gitu tapi ngertieun berarti urang start nanti dia engke terakhiran di belah ditu ngertieun tapi kan finish tunjuk anjir era tapi dah ku engke kawani berangkat heula gitu tapi sakapeu sok bodo amat lah cai teh nu penting pernah ke luar negeri we gitu lah aing mah. Nah terus enak kamu lanjut guys beres di nanti kegiatan kamari langsung ke Filipina nya panggilan ti Puspiptek ti Puspiptek pengelolaan nya manajerialna nya ti Puspiptek aya undangan mun teu salah mah namanya Grassroots Indian ASEAN nya India ASEAN Grassroots Forumnya di kebenaran di Filipina di Davao haritanya di Davao saya ikut ke nanti ka ditu ngabimbing Alwan. Memang sebenarnya tanpa dibimbing oke bisa gitu kan. Tapi yuk statusnya masih kene siswa gitu, bukan mahasiswa. Lawan mahasiswa bisa kene. Tapi nu lain ge ada teu dibimbingnya anu orang Kediri teh nih. Nantinya kecuali anu di Surabaya, si Padadang teh nih. Nya si Padadang dari saya ge ikut karena memang
kayak yang ulin gitu kalau ada gede deui. Jadi sekalian Gratis, gitu. ya. Gratis. Ari kamu mah dibiayaan ku nanti pemerintah pusat nya ku LIPI, ari saya mah ku sekolah jeung provinsi juga nama dibiayaan berangkat terus ka ditu. Nah, eta pengalaman yang kamu mah dari kamu mah kan di stay terusnya. Saya teh hari teh kudu ka mana nya? Ka hotel asana mah hari teh. Aya Grab. Hari teh naik Grab. Dastunya sana mah D2-nya. Das hotelna teh dia hotel bintang 5 teh Dastu nu eta kan nginapna sara di dinya. Karena Grab aya Grab cuk urang teh. Feeling urangnya, oh Grab Indonesia. Jadi sugesti urang Grab Indonesia. Jadi drivernya Indonesia dong. Sugesti Grab ya aman. Masuk. Good morning sir. Mampus cai ini. Aing kudu ngomong naon ya. Good morning terus ngobrol-ngobrol. Aing bisa bahasa Inggris cek urang teh. Kudu kumaha ieu? Nya ngobrolkeun untung Google Translate. Dia ngobrolkeun. Jadi ngobrol Indonesia. Saya ingin oke Google Translate, saya ingin pergi ke hotel anu misalkan sat. Ku itu dia kan si awewe teh nih. Oke. Serian ada. Karena coba eta di kanan. Oh nya lain di kiri. Indonesia mah kan di kiri si jalur mobilna teh di kanan. Ada jajan Inggris. Jadi we gitu. Nah, rek kalau mah kan diri itu jeung orang India kan sempat ngobrol-ngobrol jeung satu India teh nu jika LIPI menyalipin Indianya National Research nanti NR mah itu teh ya anu orang India lain tadi diajakan kunjungan ke Indianya padahal malah belum bisanya ya aing mah berkovid terus ieu ari di dituk ditanyaan kumaha we di mana nak bahasa di Filipina kan orang teu ngilu pisan orang mah kan terbatas eta mah presentasi 5 menit. Terus diberi pertanyaan gitu. Kumaha judina itu pertanyaanna. Paling saya mah ditanya naon gini apa juga waktu, material, riset gitu. Nya. Tapi itu menang juaranya temannya. Ya, padahal mah harusnya anu menang teh. India kene nya. Oh, India kene nya juara hiji juga. India kene. Indonesia mah juara 2 kan anu asatnya IPB teh lain. Kediri. Kan penggarisnya. Anu penggaris kota. Nya. Eta mah juara teh lain pada presentasi halus. Naon? Juri naresepeun. Jadi pas teh juri nanti lucu ya di sini. Lucu cenah leutik kene cenah SD kene cenah ditanyaan gitu padahal mah nya SMA. Nya. Kan pada lucu cenah leutik kene. Padahal kan kurang teh substansialnya misalkan tentang lombanya bidang lomba pertanyaanana gitu. Ulah-ulahkannya kecuali misalkan X Factor Indonesia nyanyi gitu emosi ya makan hari lucu lah berarti mana kan partisipan nya ada mana sertifikatnya nah terus kegiatan eta hari teh jalan-jalan tuh dikawalnya artinya nya kunjungan industri dikawal ke polisinya dibersihkan asa tamu negaranya kealaman tamu negara sih bener forum ASEAN jadi lain Indonesia unggul tapi ASEAN-nya nya nah terus pengalaman selanjutnya anu bisa di-sharekeun soal ieu wan kamu pengembangan ieu tahapanna kumaha wan hayang pengembangan itu kan kamu ge nyieun ieu nanti sepeda motor jadi sepeda tapi pakai motor non ya motor 2 tak kok bisa nepi ka ide kadinya kumaha tah? Ya, pertama mah biasa. Naon? Tertarik jeung motor. Nah, mulai kan biasa ya. Tertarik. Jadi karena otomotif mah. Nya karena otomotif oke gitu belajar. Tadi kan motor pertama. Terus kan biasa harga motor itu kan mahal biasa. Terus dia nemukeun aya iya biasa video di YouTube orang lain anu nyeuneta sepeda bermotor. Nah, terusnya di research lah gitu iya motor naon terus mesin naon is apal aya part-part anu dipake gitu is apal part-partna di list jangan di tokped aya semua part-partna dibeli we mesin 2 tak ya 2 terus rantena sprocket segala terus gitu biasalah mintalah ke orang tua gitu tetap orang tua tetap anak orang tua
orang tua nggak setujuin nya pasti ada setujunya ya bening Ya. harga oge 2 juta lumayan ya. lumayan Lumayan, tapi dalam monjang motor mah murah. heus ya bener dalam monjang motor mah murah nya sih 2 juta guys beres dibeli datang ke rumah dicoba nulanya pan Ya. aya sepeda gunung di rumah teh nah efektif tuh cukup kan sepeda gunung teh asalnya melihat nama gitu di sepeda gunung jadi mah dipakai gunung gitu doni nya boleh baku mah teh cukup ya ini nyari deui lah sepeda anu murah teh berarti sepeda jadul sepeda anu urut second ya yang penting jalan ya sepeda jalannya sepeda aya bukan sepeda 600.000 layak pakai lah dibeli gitu udah butuh terus dipasang pertama tehnya masang teh cat apalan naon oke ya jadi dipasang ya mesinnya teh miring rada miring gitu terus dipasang rate terus gearna dipasang karena rodana gearna lagi dipasang karena rodana teh seimbang gitu jadi rada kaki gear gitu atuh power gitu mah wah dipasang gitu wah cara geus alus pan kacina dicobaan potong rantena potong udah pinggang mimitin lagi bingkang ya potong rantena lagi nya terus nya cobaan deh oh enak bener berarti mun motor teh berarti rantena jeung gearna kudu sejajar itu yang luruskeun deui ya enak mah geus bener kieu teh geuning teh asup kudu dilas eta premna kudu rada direnggangkeun kan mun ngelas mah can bisa bahasa eta mah can bisa untung aya babaturannya boga tempat bengkel las dibawa ka dinya gitu tah ieu pangelaskeun bingkeungkeun nya duaan babarengan bingkeungkeun geus beres terus dipasang rodana pasang rantena masukkeun bensin jalankeun langsung lancar mimiti mah nya wah susurian gitu makasih ya gitu tinggal dites penuh mah cara naon ya bahasa eta mah apal gear naon ngates teh langsung ka gunung bahasa itu ka galunggung langsung atuh panyakit langsung iya atuh nya dites atuh CTIS cek ada CTIS dites gitu pan bisa gini gitu nya itu sih kan jalan efektif aya ieu nya enten aja berat da can apal gear transmisi can apal naon ya geus lah biasa di sepedakeun di mode sepeda lah di mode sepeda digoes gitu geus nepi gitu pulang di ka rumah bae aman gitu ada nama apal naon masalahna gear-gearna kan itu mah jadi apa ieu teh transmisi gearna ditambahan atau dikurangan dibadagan nya dedinya try and errornya jadi mun hayang apal error teh kudu try heula gitu jeung kudu langsung oge tong loba teori lah bener kita ngahulang teori kumahanya bayangkeun kieu ada mal bisa gitu nya benar nah terus kieu wan terakhir lah kamu ayeuna kegiatan naon ayeuna cek barudak mah cenah jeung si Ojan eta bahasa Jepang targetna kumaha lamun bahasa Jepang eta program eta N4 atau N5 aya nama Desember terus daftar ujian anu N4 anjir ujian N4 langsung Desember namun geus bisa menang N4 Desember nih terus lanjut deui ujian deui minimal mah minimal N3 pokona targetnya N3 geus menang N3 mun geus menang N3 mah babari jadi mun ka Jepang digawe misalnya aya N3 teu hari langsungnya tapi niat nama sih menang N3 teh kayak nama kuliah di Jepang halus boleh kuliah nama geus aya rencanana gitu hoyongna ka kuliah mana geus kabayang tapi ka biaya per semester sabaraha apa gokil kuliah mah biasa lanjut deui mekatronika bidang eta aya di Jepang komo mekatronika di Jepang atulah nya berarti bisa Jepang ya nanya basically bisa lah perkenalan atau sok coba perkenalan hajime mashite watashi no namae wa Arwan Hanif Ramadan Arwanto yonde kudasai watashi wa Juo ni mekatroniku nensei desu dozo yoroshiku onegai shimasu artinya ya saya Arwan Hanif Ramadan
tolong panggil saya Alwan. Saya kelas 12 jurusan mekatronika. Gokil. Berarti emang di awal kita tariknya. Nah, ya, Jepang, di Jepangan lah gitunya. Nah, nya itu mah biasa lah di Jepangan. Di Jepangan gitunya, di anime gitunya. Terus nanti awal sebutkeun lah. Sebutkeun lah. Nya, terus kieu berarti ke kuliahnya di bidang mekatronika. Geus apal gitu kan kumaha syarat-syaratna termasuk lamun di internasional mah biasanya nanti TOEFL-nya. Nya TOEFL butuh. Nya Jepang nih butuh. Mun Jepang mau budaya Jepang. Nya benar. Berarti engke tesna kudu ka Jepang atuh. Tes naon? Misalkan tes masuk ke perguruan tinggi na. Oh. Nya eta mah kumaha ini oge sih jalurna. Ya misalnya lamun jalur beasiswa Max aya Max T. Mun eta mah ku pemerintah Jepang. Kan tes nama di Indonesia gitu di kedutaan Jepang didinya tes segala kan maksimum sih soalnya per tahun Indonesia teh kuotana 2 orang unggul ngirim 2 orang unggul per tahun teh so loba apa anu daftar beasiswa pasti lobanya sih Indonesia anu dikirimnya 2 orang full fasilitas dari pemerintah Jepang full eta mah Max T full jadi fasilitas segala biaya hidup segala pasti di Jepang. Nya. Full. Kan dari masalah beasiswa mah gitu. Nya. Loba Jepang masih asli nama. Tiap universitas ki pasti aya beasiswa sorangan. Nya untuk yang internasional gitu nya. Pasti aya. Masih internasionalnya. Berarti nya yang warga Jepang na aya gitu nya. Tapi kan orang mau bisa beasiswa warga Jepangnya. Dari warga Jepang orang mah. Warga negara Indonesia. Jadi kalau warga negara Jepang WNJ. Warga negara Jepang. Kan WNI Indonesia dong gitu kan. Asing gitu. Jepang lah. Nya Jepang ya. Nya berarti geus kadinya teh berarti mengejar bahasa Jepang teh kadinya sasaranana. Oke. Halus sangat menginspirasi sekali. Nanti dimulai SMP kelas 2 nya kada robot ketertarikan dalam mitina coba-coba. Ya meskipun orang dukungan orang tua, tapi kan orang tua yang lain dia bakal memikirkan hal-hal yang sama gitu kan. Terlepas dari biaya segala macam, namanya orang tuanya tetap berjuang kan. Gitu. Entahnya nanti teman-teman Alwannya ulah memikir sebenarnya Abi mah bapak Abi udah sama gitu kan, peluang nama sama, dahar naon? Sangu kan? Sangu udah. Itu bisa dahar besi. Jadi kan sama si Alwannya makan nasi gitu kan, kehidupan sama, bernapas ku paru-paru sukan ku insang teu kan? Jadi nya nulain ge bisa jika Alwan bahkan bisa melebihi ya kita tidak tahu. Tapi kan tidak ujug-ujug nyawannya tiba-tiba ujug jadi bisa mungkin, gitu kan. Aya prosesna, proses di dia mau tidak mau, suka tidak suka harus dilaksanakan. Jadi tetap berjuang nanti dari awal perkembangan terus try and error-nya wajib eta mah gitu bisa tiba-tiba jadi gitu. Bisa sih kun fayakun tapi kan orang mah gitu kan. Manusia mah gitu. Tetap aya usahana pasti. Paling segituan nuhun guys nanti masuk dina wawancara ngobrol bareng. Saya karek apal terkait tadi open source anu dina forum karek apa engke link dikirimkeun. Terus perkembangan Alwan ti SMP sampai ke ayeuna gitu, sampai ke target harusnya pengen kuliah di Jepang dengan tahapan ayeuna teh belajar bahasa Jepangnya. Di si Ojan teuing si Ojan motivasina naon dia? Tanya wajib ya kurang tanya curiga bisa hayang jadi aktor power saya tama action video power tamatana orang tanya lah ke si Ojan gituan nuhun nanti ngobrol-ngobrolna tadi ge diculik teh wan gaskeun jadinya memang tapi kedepannya tetap mendukunglah hari-hari saya mah gitu kan komo orang tua kamu mah itu saya ge bangga gitu di perjuangan kamu. Ini at least baru masuk kelas 1 lah. Guys bisa segala macam terus nanti kegiatan banyak gitu termasuk di Tangerang terus ke Filipina. Memang rencana awal lagi ke Dubai nya hari itu nya. Udah siap ke Dubai. Kita udah siap tinggal buat visa di bulan Februari buat visa nanti nya ke Dubai untuk lomba di situ terkendala COVID geus mulai Februari mulai panik-panik di luar negeri itu. Jadi kita pending heula. Terus lockdown bulan Maret 2020 nya geus kate tidak ada
lomba lagi jadi paling online sedih online mah da kurang greget tetep atau kieu ge wan V-Factor nu kamari we so anu V-Factor kamu mah ke Jakarta meskipun covid tapi kan kudu diantik teh di swab mahal baheula nya enak murah 40 ribuan 50 ribuan baheula mah 210 di antigen teh tapi kan bisa dilaksanakeun nu eta mah nama online kamari teh si Asep si Brian si Yoga di dieu syuting natenya kieu menggunakan webcam ieu gitu nak sedih aduh sente euy teu bisa ka hotel bobo hotel bintang 4 alah raosnya gue bintang 5 wan kan beta ning bintang 5 nya haneut euy setengah jam nah eta pengalaman si Alwan yang mudah-mudahan menginspirasi lamun heureuy-heureuina eta bagian dari heureuy lah ulah serius teuing ari hirup mah tapi bagus itu perjalanan hidup si Alwan teh di kelas 2 SMP geus mulai ketertarikan try and error research and development terus sampai ke ayeuna punya cita-cita untuk ke Jepang khususnya jadi mahasiswa di ditu nya kita doakan bersama mudah-mudahan Alwan sukses sesuai dengan apa yang dicita-citakan begitupun teman-teman yang lain ulah berkecil hati misalkan si Alwan udah bisa bahasa Inggris si Alwan bisa bahasa Jepang toh si Alwan ge belajar bahasa Inggris belajar bahasa Jepang belajar robotik belajar. Jadi kita sama-sama belajar. Jangan mengandalkan kenapa ada COVID. COVID dalam arti bukan COVID. Non teh dianggap sepele bukan, tapi menjadi non teh motivasi lebih gitu kan, bukan menghalangi cita-cita kita gitu, ketika ada COVID juga. Jadi tetap berjuang untuk cita-cita kita masing-masing. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.